Kali ini kita coba untuk memasuki benak atau ruang berpikir dari seorang yang tentu berkiprah sebagai praktisi atau akademisi hukum yang juga oleh publik dikenal sebagai salah seorang bintang film dari The Report bersama Bu Bivitri Susanti dan juga Bang Zainal. Dan menarik ya, beliau dalam kuliahnya di ruang akun beliau secara pribadi memberi judul pada kuliah itu adalah Presiden Jokowi terkorup di muka bumi ya. Tanda tanya ya, Wish You Were Here dari Pink Floyd. Jadi sebuah refleksi atas sebuah lagu yang refleksi itu menurut saya ada nuansa fallacy atau kekeliruan dalam berpikir. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, Sekolahnya Publik. Tempat kita bersama-sama untuk belajar, meninggikan, menguatkan, membangun kerangka berpikir yang argumentatif, ketimbang pemikiran yang noise atau lebih meninggikan suara, apalagi emosi. Karena itu slogan kita adalah Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, jangan tinggikan suara kita, emosi kita, tetapi belajar setahap demi setahap kita menaikkan kemampuan berpikir secara argumentatif. Ya, artinya berdasarkan pada kerangka berpikir yang kuat ditopang oleh data-data dan tentu nalar berpikir yang rasional. Seperti itu sebagai sebuah promosi yang kita juga dukung, yaitu promosi menghadirkan masyarakat atau ruang publik deliberatif. Baik teman-teman, kembali kita bicara tentang persoalan impian teman-teman. Jikalau teman-teman tertarik untuk menginvestasikan ya rezeki teman-teman untuk sebuah pengembalian tertinggi di masa depan dengan investasi tanah 10 kali 20, 10 kali, ya cocok, 10 kali 20 di sekitar IKN 10 sampai 15 menit, teman-teman bisa cek informasinya di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor yang bisa teman-teman hubungi, dan hanya dengan 1 juta teman-teman bisa mencicil masa depan teman-teman sekalian. Yuk kembali kepada persoalan kita dengan kuliahnya Bang Ferry Amsari. Baik, dalam ruang kuliah beliau mencoba membahas ya, berharap bahwa Pak Jokowi bisa hadir mendengar kuliah beliau tentang apa yang disebut dengan korupsi, corruption, dan penyelenggaraan negara. Ya mungkin memang ini karena keahlian beliau ya, karena beliau adalah pakar di bidang hukum ya. Kita ya angkat topi sebagai pembelajar atau masyarakat yang juga adalah stakeholder hukum, punya kepentingan untuk mendengarkan orang-orang seperti Bang Ferry Amsari, tetapi dengan sikap yang kritis. Kalau memang pikiran Bung Ferry ini menurut saya punya kemewahan, punya kualitas yang bisa kita dudukkan dan berbaris dalam rumpun gagasan-gagasan yang kita miliki untuk memperkuat basis berpikir kritis kita untuk menilai segala sesuatu yang ditawarkan di hadapan kita. Sebelum kita bahas tentang beliau itu, ya tentu saya kembali mengingatkan teman-teman bisa baca range yang kemarin kita bahas tentang persoalan kepakaran yang memang ya salah satu kepakaran para pakar itu adalah tidak pernah mengakui kesalahan kelemahan berpikirnya. Kemudian ada bicara tentang matinya kepakaran ya, artinya ada banyak orang yang pakar yang sebenarnya sudah tidak pakar lagi ya, dan kemudian kita bicara tentang self theories ya, bagaimana membangun kecakapan berpikir secara teoritis, menghadirkan, memproduksi gagasan-gagasan sebagai seorang yang tentu ingin meluaskan, menguatkan pikirannya, sehingga punya kemampuan untuk menilai segala sesuatu dengan jauh lebih baik lagi, lebih terukur lagi, tanpa kemudian menutup satu kenyataan bahwa kita bisa salah. Bukan salah 1% lagi, salah 100% ya. Itu yang disebut dengan kita ditipu ya. Tetapi bagaimanapun juga sejatinya persoalan proses pembelajaran itu mengidealkan bahwa kita belajar kalaupun salah ya jangan salah amat begitu ya. Jadi ada margin errornya, yaitu ya tidak lebih dari 5% lah, sehingga ada 95 ya, 5% ya. 95% ada potensi kebenaran yang dimiliki. Nah, apa yang kemudian dibayangkan oleh Bang Ferry ini menurut saya ada sesuatu yang
soal ya di situ ya, karena beliau mencoba untuk menafsir, melakukan kerja analisis hermeneutik terhadap sebuah syair atau lagu yang dinyanyikan oleh Pink Floyd. Saya belum pernah kenal lagu ini, saya tahu dari beliau ini ya, Wish You Were Here ya, di mana beliau mencoba untuk menafsir sebuah lirik itu dengan mengatakan bahwa Anda tidak bisa menceritakan surga dari posisi ketika Anda berada di neraka. Nah, itu yang kemudian dibawa digiring oleh Bung Ferry Amsari itu untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa ya melakukan atau menyelenggarakan sebuah negara dengan tidak terlebih dahulu menghadirkan ya katakanlah contoh ya sebagai penyelenggara yang baik. Ini sasarannya kepada Pak Jokowi yang dikaitkan juga dengan persoalan OCCRP ya, yang menganggap bahwa Pak Jokowi atau juga para pendukung Jokowi itu menolak ya tesis yang disampaikan oleh OCCRP. Nah, disinilah fakta yang diabaikan oleh Bang Ferry Amsari sebagai seorang dosen sebenarnya ya, sebagai seorang periset itu harusnya kan punya kompetensi dalam rangka melakukan validasi. Tapi yang dilakukan oleh beliau ini adalah mencoba untuk membangun konstruksi rasionalitas. Konstruksi rasionalitas itu adalah bagaimana mencoba untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lain dengan mengatakan, ah kan betul juga yang saya bilang, ini dia buktinya, ini dia buktinya. Jadi menurut saya inilah sebuah kecacatan dalam berpikir secara akademik ketika kita mendorong diri kita untuk selalu menghubungkan data-data yang sebenarnya tidak terhubung. Saya sudah pernah menjelaskan tentang sindrom atau problem rel kereta api yang kalau dipandang, kalau kita berdiri dari rel, ya teman-teman bisa pernah tahu, itu saya ulangi, ketika kita berdiri, kereta api itu kelihatannya nyambung, ya. Tapi ketika kita telusuri, tidak. Ini yang terjadi dengan informasi website dari OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, ya. Jadi proyek pelaporan tentang tokoh-tokoh dunia yang dianggap korup. Tetapi ini yang diabaikan ketika kita telusuri, ini bukan menolak, itu beda, it's very different ya. Reject-nya itu menolak, bukan meng-reject, tetapi memvalidasi ya, validation ya. Nah, ketika kita validasi, kita jalani, kita telusuri, oh nggak pernah itu OCCV ya, OCCRP itu ya mengeluarkan hasil dari sebuah investigasi mereka ya, bahwa di website itu OCCRP menyampaikan bagaimana metodologi ya penarikan kesimpulan pelibatan dari seluruh responden-responden ya secara global dalam melalui mekanisme katakanlah polling ya, voting dan seterusnya. Ya bagaimana mengirimkan surat elektronik ya untuk menominasikan ya sontak saja dengan variabel yang ada ini kemudian dapatlah angka seperti itu. Jadi tidak heran lagi sehingga sontak orang mengatakan, oh iya ada korelasinya, ada hubungannya, jelas, aha, seperti itu. Kembali kepada persoalan kelasnya Bung Ferry Amsari terkait dengan persoalan engkau tidak ya tidak bisa menceritakan tentang keindahan surga dengan berada di posisi neraka. Jadi untuk beliau mengatakan untuk memiliki negara yang baik ya seperti itu kira-kira harus dimulai dengan pemberian contoh sebagai penyelenggara yang baik. Nah, Bung Ferry begini, tentu kita pernah tahu ya bahwa kita tidak pernah bisa merasakan apa yang dirasakan seseorang di kaki seseorang dan dengan sepatunya kalau kita tidak pernah menggunakan sepatu itu ya. Jadi ketika Bang Ferry Amsari ingin ngajarin Pak Jokowi tentang apa itu korupsi dan persoalan penyelenggaraan negara, mestinya Bang Ferry juga sudah harus pernah pada posisi sebagai seorang kepala pemerintahan ya, sebagai presiden, supaya tahu dinamika presiden itu jauh sekali realitasnya secara normatif idealis dalam konteks konstruksi teori-teori yang Bang Ferry dan kita semua pelajari tentang bagaimana persoalan korupsi ya. Sekalipun Bung Ferry mengatakan bahwa pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan bicara tentang persoalan penerbitan ya atau bicara revisi undang-undang KPK dengan menghadirkan Perpu dan kemudian ketika Bung Ferry menyampaikan saran seperti itu dan Pak Jokowi terdiam. Terdiam itu bukan berarti beliau kemudian bisa dituduh sebagai dalang dari revisi undang-undang KPK yang menempatkan KPK itu dalam tubuh struktur eksekutif.
ya, dengan persoalan penggantian penasehat dengan pengawas, bagaimana persoalan prosedur, penyadapan dan sebagainya. Ya, seorang presiden itu memanggil orang-orang, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Dia akan melakukan penimbangan, ya, mencoba untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi ekonomi politik, ya, dari berbagai macam perspektif, termasuk dari tekanan dari partai yang mengutus dia. Ya, dalam hal ini kan kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai. Jadi tidak steril dengan pressure-pressure yang dilakukan. Begitu juga dengan stakeholder-stakeholder negara yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang persoalan mau ngajari Pak Jokowi tentang korupsi dan bagaimana menyelenggarakan negara yang baik ini, saya kira kita perlu juga wise ya, bijak dalam konteks seperti itu. Nah, Bung Ferry kan saya pernah ingat ya seorang kolega saya dosen mengatakan bahwa dia bicara kepada mahasiswa mengatakan, "Hei mahasiswa, kalian harus berpikir bahwa saya sebagai dosen Anda pernah duduk di bangku itu sebagai seorang mahasiswa. Jadi tahu ya rasanya duduk di bangku itu dan bagaimana ya berpikir, mendengar dan ya melakukan banyak hal yang terkait dengan tugas-tugas seorang mahasiswa. Tapi Anda belum pernah berdiri di posisi saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dokter ya, bukan dokter, dosen maksud saya yang mengajarkan segala sesuatu dengan tanggung jawab dan tuntutan-tuntutan tertentu ya. Jadi begitu, jadi tidak apple to apple, jadi apple to tomat. Nah, di sini Bung Ferry Amsari kalau ngajari Pak Jokowi saya kira posisinya itu tomat dengan apple ya. Artinya saya tidak mengatakan bahwa Bung Ferry itu ada di bawah posisi Pak Jokowi, tapi pengalamannya berbeda, rasanya berbeda ya, ombak yang dijelajahi, yang dipintas, yang dibelah itu berbeda ya. Ini yang kemudian kita harus lihat ya, bahwa kalau bicara tentang penyelenggaraan negara ini bukan semudah yang kita bayangkan. Kita harus tahu bahwa persoalan bagaimana OCCRP itu, ya sekali lagi para pengikut para Jokowi bukan menolak, tetapi mengatakan bahwa dengarkan apa yang OCCRP itu sampaikan. Jelas, tegas bahwa mereka tidak punya bukti. Selesai. Seorang hakim kalau memutuskan sebuah perkara, memutuskan sebuah perkara di pengadilan, ya itu bukti-bukti diajukan oleh siapapun, kemudian dinilai oleh hakim yang mengatakan tidak terbukti, selesai. Dan OCCRP mengatakan tidak terbukti. Apa yang disampaikan oleh para publik ya dengan suara-suara mereka dalam rangka menominasi itu ya disarankan menjadi sebuah realitas yang perlu dipahami ya, diresapi bahwa ada ekspektasi harapan-harapan publik. Nah, ini kan harus dikembalikan kepada di mana persoalan negara itu ada. Kita punya instrumen lembaga negara yang bisa memvalidasi apakah itu memang demikian dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kan mengatakan bahwa oh sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi, dikendalikan oleh negara dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya kita perlu mengedukasi masyarakat, mengedukasi diri kita bahwa politik sejatinya kan begitu ya. Tidak pernah bahwa politik itu ya memberikan tongkat, memberikan kekuasaan kepada eksekutif ya dalam proses demokrasi dan pemilu itu yang kemudian ada di bawah orang-orang yang mau didikte. Justru ya penguasa itu yang merepresentasikan tentang keterwakilan kita semua itu diberikan kedaulatan mandat untuk mencoba menghadirkan tatanan-tatanan bernegara, regulasi aturannya yang ya dapat menghadirkan apa yang disebut dengan titik keseimbangan dalam pengelolaan bernegara dengan berbagai macam kompleksitas masalahnya. Saya kira seperti itu. Jadi menurut saya kita tidak bisa pernah tahu ya. Saya sendiri tidak pernah minta data ya. Tetapi saya sangat yakin bahwa tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Tidak ada pemerintahan yang tidak sign quote cacat, tidak ada pemerintahan yang tidak abu-abu ya. Semua pemerintahan karena apa? Jauh sebelum Pak Jokowi ada ini, Indonesia ini sudah bertengger sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia. Jadi jangan selalu berpikir tentang persoalan Pak Jokowi ya. Kita berbicara tentang sistem bernegara itu berbicara tentang kesisteman ya. Ada suprasistem, ada subsistem yang semua berkelindan, saling memberikan pengaruh satu dengan yang lain sehingga di titik evaluasi kinerja penyelenggaraan negara tidak pernah datang dari satu orang, tetapi seluruh infrastruktur negara yang ada, bukan partai politik.